lihat bahwa seluruh proses ini adalah sebuah proses fiktif, begitu? Ya, peristiwanya fiktif. Kalau prosesnya ada. Prosesnya ada, ya, tapi ya betul. Ya, prosesnya ada, yang dihukum ada, ya. Tapi kasusnya nggak ada. Nah, sekarang bagaimana Jenderal bisa mengatakan begitu? Polisi menyidik, polisi menyelidiki, lalu kemudian jaksanya sidik, lalu kemudian hakim bersidang sampai di tingkat paling tinggi, lalu kemudian bisa menyidangkan sesuatu yang sebetulnya kata Jenderal tadi sebetulnya kasusnya tidak ada kasus. Ya, kita tadi kan waktu babak 1 babak 2 itu kan betul pertanda drama kan. Berarti sempurna drama ini antara yang ngambil foto, yang ngatakan cut, yang ngatakan lanjut, sudah iya semua. Pertanyaannya, skenario ini untuk apa? Babak baru dimulai. Setelah bebasnya Peggy Setiawan dari jeratan hukum, muncul banyak dugaan publik yang beranggapan bahwa kasus ini makin amburadul. Novum saksi dan fakta baru bermunculan, sehingga banyak menarik perhatian ahli dalam kasus ini. Yang paling mengejutkan adalah kesaksian Liga Akbar yang menyatakan bahwa kesaksiannya adalah bohong dan mengaku diarahkan oleh Ibtu Rudiana. Tak hanya Liga, Dede pun mengaku bahwa turut diarahkan oleh Rudiana untuk berkesaksian bohong. Saka tidak melakukan. Walaupun disumpah juga sempat pocong aja suruh ke sini sekalian. Biarin biar tahu rasa. Saka yang berani. Saka tidak tahu. Bahwanya Saka aja tuh ada di rumah. Kejadiannya aja ada enggak, Saka tuh nggak tahu. Tiba-tiba diambil waktu itu, ditangkap. Iya, tiba-tiba juga ditangkap, nggak ada keterangan apapun. Ya ditangkap juga habis isi bensin. Surat penangkapan nggak ada. Di Polda Jabar juga sebenarnya pernah aja siksaan. Apa bentuk siksaannya? Dari pukulan. Apa yang dipukul? Badan. Bagian mana? Ya badan sampai diinjak, dijejak. Itu di Polres atau di Polda? Dua-duanya. Sebenarnya ada. Siapa yang nyiksa? Ini data baru. Polisi lain. Anggotanya, bukan penyidik. Bukan penyidik. Bukan. Kalau penyidik itu berani bersumpah karena dia nggak ikut memukulin. Tapi anggotanya. Ada sebagian ada yang pakai preman, ada yang pakai polisi. Berapa orang? Banyak. Bukan 1 orang, 2 orang. Lebih dari 5 orang? Lebih. 10 orang? Tiap pagi, tiap apel propos tuh, orang tuh bergiliran masuk. Tiap datang tuh udah pasti dipukulin. Ini penting untuk kemudian menjadi bahan penyelidikan. Ya. Tapi jangan terlalu dipaksa ya. Betul. Gimana saya? Tiap hari tuh kayak gitu. Tiap hari disiksa? Tiap hari. Tiap habis apel propos pagi. Badan? Ya diinjak-injak, dipukulin. Sampai kepala aja dipukul pakai gembok. Kepala dipukul pakai gembok? Di bagian mana? Kepala. Di bagian mana? Belakang? Depan? Kepala semuanya. Yang dewasa berkali-kali sampai bocor. Iya, karena udah nggak kuat lagi sama siksaan itu. Udah nggak bisa nahan siksaan. Saka dikasih makan waktu itu? Saka kayak kasih makan, tapi ngasih makannya nggak sewajarnya, dilempar di lantai. Kalau nggak dimakan, bakal dipukulin lagi. Jadi piring berisi nasi dan lauknya? Bukan piring, jadi nasi bungkus. Nasi bungkus? Waktu di Polresta itu. Sudah dibuka karetnya, dilempar? Dilempar. Jadi berantakan? Nasi berantakan di lantai. Dan Saka makan dari lantai itu? Iya. Kalau nggak dimakan dipukulin lagi. Minum dikasih? Minum juga pernah sempat dikasih air kencing, suruh diminum. Mohon maaf? Air kencing. Air kencing siapa? Polisi nggak tahu dari mana itu. Taunya dari mana kalau itu air kencing? Orang saya yang ngerasain, diputerin semua. Dan Saka minum? Saka minum tapi dibuang lagi, dimuntahin, nggak bisa. Tapi sempat masuk mulut dimuntahin? Iya. Betul. Sebenarnya Liga tidak melihat itu. Tidak, Pak. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Tidak. Lalu kenapa? Mohon maaf didekatkan lagi. Lalu kenapa pada waktu kesaksian di pengadilan berbeda? Saya bingung waktu itu, Pak. Saya mau bilang sama siapa, karena nggak ada yang percaya. Liga pada waktu itu diminta oleh siapa jadi saksi? Pak Rudiana, Pak. Pak Rudiana? Oke. Dari mana kemudian Pak Rudiana tahu kalau Liga mengetahui kejadian di TKP tersebut? Sampai sekarang saya belum tahu. Betul, belum tahu. Pada waktu itu kan Pak Rudiana minta Liga. Iya. Betul ya?
Pada waktu itu kenapa Liga mau? Karena dimintai keterangan soal almarhum Vina dan Eki yang dipakai, dari helm, keadaan motor, itu saja awalnya yang diminta. Pada waktu kejadian Liga ada di mana? Ada di warung SMA 4 saya, Pak. Dekat dengan kejadian TKP itu? Agak jauh. Agak jauh. Iya. Kenapa Pak Rudiana memilih Liga? Apa karena kenal atau karena apa waktu itu? Mungkin karena kedekatan saya sama almarhum Eki dulu. Oh, lalu kemudian apa yang disampaikan Pak Rudiana waktu itu yang seingat Liga? Hanya itu saja, Pak. Diminta tolong, dong. Nggak bahasnya seperti apa Pak Rudiana waktu itu? Minta tolong buat memperkuat bukti. Iya. Saya, Kan Liga bilang, saya nggak tahu Pak. Iya. Sempat bilang nggak gitu ke Pak Rudiana? Iya, sempat. Terus kenapa kemudian Liga dipaksa atau gimana? Tiba-tiba saya dijemput, Pak, di rumah. Nah, terus skenarionya siapa yang ngajarin? Skenario itu saya udah menolak berapa kali, dibantu sama pemeriksa. Oh, jadi pemeriksa yang ngasih. Bahwa ntar kamu ngaku kalau kamu ngelihat. Kamu melihat Vina dan Eki dipukulin, dilemparin batu dan seterusnya, begitu? Diajarin data-data itu? Bukan diajarin, dirangkai, Pak. Iya, maksudnya disampaikan, disuplai, dipasok ke Liga. Dibantu. Anggaplah gawainya sudah entah di mana, dibakar, dibuang atau segala macam. Tapi firasat saya mengatakan hasil disedot itu isi dari gawai tersebut, terangkailah sekian banyak percakapan di dalamnya, itu yang saya butuhkan sebetulnya. Yang saya cari, yang saya harapkan. Bukan hanya bukti komunikasi elektronik para tersangka yang sekarang sudah berstatus sebagai terpidana, tapi juga bukti komunikasi elektronik kedua korban. Pertanyaannya misalnya, di dalam kasus hukum ini kan disebut-sebut bahwa kedua korban ditemukan, jasadnya di jembatan pada jam 22. Pertanyaan saya, apakah benar setelah jam 22 praktis tidak ada komunikasi apapun yang dilakukan oleh kedua korban? Jangan-jangan kalau dibuka bukti komunikasi elektronik mereka, akan tampak itu. Bahwa pasca jam 22, boleh jadi kedua korban masih dalam kondisi hidup. Nah, kalau kedua korban masih hidup dalam waktu pasca jam 22, maka seluruh konstruksi kasus hukum ini runtuh dengan sendirinya. Itu yang saya katakan. Saya berharap betul, bukan pada Polda Jabar. Terus terang, dengan segala kerendahan hati saya berharap pada Mabes Polri. Tindak lanjuti perkataan Pak Kapolri terkait testimoni otokritik bahwa kerja 2016 tidak taat saintifik. Cobalah cari, buka, dan bawa ke ruang hukum bukti komunikasi elektronik para tersangka dan kedua korban. Profesionalitas Polri selaku penegak hukum, saya pikir juga akan terukur secara objektif seandainya mereka punya kerendahan hati untuk mencari bukti komunikasi elektronik itu, untuk kemudian sekali lagi membawanya ke ruang hukum untuk diuji. Siapa tahu kalau bukti komunikasi elektronik itu dibuka bahkan oleh Mabes Polri, simpulan kita tentang kasus Cirebon 2016 akan berbalik arah. Nasib para terpidana juga akan berbalik 180 derajat. Dari status terpidana menjadi orang bebas merdeka. Siapa tahu seperti itu.